para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, meneruskan pengajian kita dengan kitab Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid darain. Ya gulamu la yakun hammuka ma ta'kulu wa ma tashrabu wa ma talbasu wa ma tankihu wa ma taskunu wa ma tajma'u. Kullu hadha hammun nafsi wat tabai. Fa aina hammul qalbi was sirri wa huwa talabul haqqi azza wa jalla. Hammuka ma ahammaka falyakun hammuka rabbaka azza wa jalla wa ma indahu. Ad-dunya laha badalun wa huwa al-akhiratu wal khalqu lahum badalun wa huwa al-khaliqu azza wa jalla. Kullama tarakta syai'an min hadzal ajili uhditha 'iwaduhu wa khairan minhu fil ajili. Qadra ma qad baqiya min umrika hadzal yawm fahasbu tahayya lil akhirati tahdab limaji'i malikil maut. Ya gulamu la yakun hammuka ma ta'kulu wa ma tasrabu wa ma talbasu wa ma tankihu wa ma taskunu wa ma tajma'u. La yakun, jangan senantiasa terus-menerusan keinginan kita itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita kepengenin. Jadi kepengenan kita ini, keinginan kita ini, itu jangan terbatas kepada apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali. Jangan terbatas itu. Itu bagian yang tidak akan terlepas kita, karena kita di dunia. Ya butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh istri. Tapi dalam keseharian kita, dalam perjalanan hidup sementara ini, jangan itu melulu yang jadi keinginan kita. Kapan keinginan kita buat akhirat? Pikiran kita itu jangan kebatas sama makan apa ini yang enak. Ya Allah, gak ada habis-habisnya. Pakaian apa ya? Rumah yang bagaimana ya? Nggak ada habis-habisnya. Maka ini harus diimbangi. Diimbanginya dengan ya, kita ciptakan keinginan kita ini kepada hal-hal yang terkait untuk akhirat. Kapan saya sholat bisa benar? Kapan saya sholat khusyuk? Kapan saya bisa sedekah ikhlas? Kapan saya bisa nangis dari dosa yang pernah saya lakukan? Kapan saya bisa benar-benar tobat kepada Allah? Ini harus kita imbangi. Nah, maka jangan sampai keinginan kita ini terbatas kepada yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita tinggali, dan apa yang kita kumpulin. Kita saking nggak maunya sengsara di masa tua, saking nggak maunya anak kita, keluarga kita sengsara di masa depan, itu kan luar biasa. Itu kita siapin asuransinya. Nanti saya kalau udah pensiun repot ini kalau nggak ada asuransi. Ya itu silakan saja ya, sah-sah saja. Namanya mempersiapkan untuk kehidupan dunia. Tapi kapan kita nyiapin buat akhirat kita? Kapan kita nyiapin biar kuburan kita ini terang, kuburan kita ini luas, kuburan kita ini ada lampunya, kuburan kita ini indah.
Kapan kita pikirin buat akhirat kita? Mulu dunia. Nah, kita ini harus diingatkan. Harus terus kita ingatkan diri kita. Harus kita tegur, harus kita bangunin dari lalai dan tidur kita. Kalau enggak ya kayak begitu memang. Ini untuk usia saya 40, ini usia 50, ini ntar 60, ini kalau udah tua-tuaan. Itu kita siapin untuk urusan dunia kita. Lah untuk akhiratnya kapan? Untuk kuburan kita kapan? Nah sebenarnya karena kita ini jarang sekali mendengar kemudian merenungi ajaran-ajaran agama yang disampaikan Allah lewat Sayyiduna Muhammad tentang saat kita dipisahkan dari seluruh yang pernah dekat dengan kita dalam kehidupan dunia, saat kita disendirikan oleh Allah dan cukup yang ngikut dengan kita itu adalah amal perbuatan kita dalam kehidupan dunia. Kita jarang. Makanya betul kata Nabi, perbanyak ingat mati. Pengertian ingat mati itu nanti saya kalau mati sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ingat itu. Kenapa yang pasti ini kadang-kadang kita lupakan dan kita nggak siapkan apa gimana gitu, nggak ngebelang-belain untuk nyiapin hal itu. Sementara di dunia ini yang sebenarnya masih bisa orang banyak dengar teriakan dan minta tolong kita, itu luar biasa persiapan kita. Ini rumah, ini perusahaan, ini nanti begini. Nah ini semuanya nanti buat masa tua kita, masa tua dipikirin. Tidak salah, tapi kalau kejadiannya seperti ini sampai kita wafat, wah minim banget bekal kita buat akhirat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ayat sering banget dibaca Ustaz Anwar kalau sembahyang isya. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diri kita ini udah nyiapin apa buat besok? Kalau buat besok kehidupan dunia aja itu udah ada di kepikiran kita Pak sebagai bapak nih, pimpinan rumah tangga. Buat besok kita ini makan, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, itu udah ada di pikiran kita pun. Masa kita nggak pernah sih nyiapin untuk sesuatu yang itu sifatnya pasti dan nggak bisa kita minta tolong dengan siapa-siapa. Masa itu kita remehkan, sementara untuk urusan dunia kita, ya, yang di situ juga masih banyak orang, masih banyak saudara, banyak yang tahu. Kita persiapannya begitu luar biasa. Masa untuk akhirat yang kelak nanti sendiri kita nggak ada siapa-siapa dan udah nggak bisa nyesel, nggak bisa minta tolong, nggak ada yang mau nolong kita. Nah, maka kata Sayyidi Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, la yakun hammuka ma ta'kulu. Jangan pikiran kita itu hanya terbatas kepada makan, minum aja. Apa yang kita pakai, pikirin. Ntar saya kalau di kuburan bagaimana ini ya. Nah makanya ganti. Ya, dan ini harus mulai dari diri kita, nggak bisa Pak. Ini ilmu yang Allah kasih ke kita, itu nggak bisa langsung terjadi di diri kita tanpa ada mujahadah, tanpa ada sebuah kesungguhan kita, usaha kita. Harus kita. Sampai kapan? Sampai kapan kita bisa sholat khusyuk? Kalau hanya sekedar kita doa, kemudian kita rajin, kemudian nggak ada action dari kita sendiri untuk memperbaiki sholat kita. Nggak akan pernah bisa sampai mati juga Pak.
Maka itulah yang Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jahadu fina. Jahada yujahidu artinya bersungguh-sungguh. Dia usaha, Pak. Ada getir yang harus dia terima di dalam mencapai sebuah proses perubahan. Nggak bisa, Pak. Dan itu sebenarnya sering Allah sudah berikan ya petunjuk dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Baik dari Al-Quran itu sendiri, kejadian yang Allah ciptakan pada fenomena yang ada, kondisi yang ada. Nah, sama untuk akhirat kita juga, kita nggak bisa uncang-uncang kaki begitu, Pak. Nggak bisa. Siapa kita memang? Maka kalau kita kembalikan kepada cerita Rasulullah SAW, ini sering harus kita ulang-ulangi. Kenapa Rasulullah begitu gigih dan sungguh-sungguh berusaha melakukan semaksimal mungkin apa yang Allah perintahkan? Sampai bengkak kakinya. Ayo. Ini kan artinya Rasulullah sedang memberikan contoh kepada kita. Harus ada sebuah pengorbanan. Perjuangan. Untuk merubah diri. Ya, sampai kapan ya sholat khusyuk? Tanya itu, Pak. Jangan makan yang enak-enak kali ya. Kalau jadi orang kaya makan ini. Ya Allah, gak ada habis-habis. Kapan pakai baju yang mahal? Nggak ada habisnya, Pak. Kapan sholat khusyuk? Kapan bisa sholat benar? Kapan ya Allah bisa sedekah yang ikhlas? Nah, mulai dari itu kita lakukan. Selama ini sholat kita belum khusyuk nih. Ayo kita khusyuin. Lah belum bisa khusyuk karena memang belum mengerti ya aturan sholat. Pelajari dengan baik. Setelah pelajari dengan baik, mulai kita praktekkan ilmu yang Allah sudah kasih kita. Saya pengen berubah. Saya pengen sholat saya berubah. Saya pengen sedekah saya berubah. Saya pengen pikiran saya, orientasi saya setiap hari itu berubah. Tuh. Ini kita bukan lagi berbicara harus lepas tanggung jawab dari kewajiban kita sebagai suami, bagi orang tua, bukan, Pak. Ini mau dikembalikan kepada individu kita masing-masing. Bukan lagi berbicara kalau begitu kita nggak usah nafkahin istri kita, bukan, nafkahin istri kewajiban, Pak. Sampai kapan kita bisa ikhlas menafkahkan istri? Sampai kapan kita bisa terus? Yang terkait dengan akhirat kita. Siapin. Nggak ada, Pak, yang mau ngasih kita. Nggak ada yang mau nyiapin buat kita. Siapa kita? Semuanya suruh berbuat sendiri-sendiri. Kita nggak bisa ngandel, Pak. Jangan kehidupan akhirat itu kita masih kias seperti kehidupan kita di dunia. Pokoknya yang penting kita punya atasan, yang penting kita punya bawahan, yang penting kita punya pesuruh, yang penting kita punya saudara, yang penting kita punya istri, aman. Nggak bisa kalau di sana, Pak. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada manusia kecuali apa yang dia lakukan. Ada, nggak bisa ngandel-ngandel. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha summa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Akan datang satu waktu nanti kita itu bakal nyalain diri kita, Pak. Lu sih males banget. Mulu duit, mulu dunia. Kapan buat akhiratnya? Mulu nabung, kapan sedekahnya? Itu nanti, Pak. Bukan orang lain, Pak, yang ngedebat kita, yang nyalain kita, diri kita. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Seluruh diri itu akan nyalain dirinya sendiri. Makanya kenapa Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh dan para rasul itu saat nanti di mahsyar salawatullahi alaihim jami'a itu bilang nafsi. Ya Allah, diri saya banyak salah, banyak dosa sama Allah. Itu kelas Nabi, apalagi kelas kita.
Nah, jadi ini perlu kita pikirin, Kak. Pikirinnya perlu matang dan langsung action dengan perbuatan, bukan nunda. Karena kalau memang nunda, besok belum apa yang lakuin udah keburu mati, kelar sudah, Pak. Tutup buku. Pertanggungjawaban. La ilaha illallah Muhammadur. Wa ma tajma'u kullu hadha hammun nafsi wa tabai. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, ya semuanya itu adalah keinginan nafsu dan tabiat kita. Pengen makan enak, kepengen tidur enak, kepengen punya bini enak, kepengen banyak harta yang kita kumpulin, kepengen pakaian banyak, kepengen kendaraan. Apa yang itu benar gak? Hidup kita itu melulu. Kapan kepengen? Saya pengen surganya dekat Nabi. Pernah begitu gak? Saya pengen nanti di sono kepala saya diusap-usap sama Nabi. Saya pengen nanti di sana ditemuin Nabi. Saya pengen nanti di sana. Kapan? Hampir enggak ada itu. Yang ada semuanya dunia. Nah, maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani, itu semuanya hammun nafsi wa tawani. Itu keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu pengennya enak-enak, Pak. Kalau hawa nafsu pengennya ngeteh enak, ngopi enak, makan enak. Itu kepengenan hawa nafsu. Dipandang orang enak, dihormatin orang itu enak. Kapan kita mikirin, ya Allah saya pengen di sono punya rumah ya Allah di sono. Pengen punya rumah. Saya pengen di sono pengen punya lahan ya Allah di akhirat. Nah kan udah ada arahan dari Nabi, kalau pengen punya rumah di sono, ya bangun tuh masjid. Bangun tuh musola, tempat ibadah. Nggak bisa bangun, ya sumbang. Apa kapan kita mikirin nggak bisa tidur karena kita mikirin pengen bangun rumah di surga? Nggak pernah, Pak. Yang ada kita sering nggak bisa tidur karena mikirin gimana caranya ganti motor, gimana caranya ganti bini. Nah, itu udah sering banget itu. Nah, jangan Mas Karmin dong. Bener nggak kira-kira? Ya, makanya sesuatu yang paling banyak kita pikirkan itu yang akan mendorong kita lebih sering untuk kita lakukan. Nah, kenapa akhirnya kita kerja giat, kerja rajin, kerja giat? Karena kita ingin sampai kepada apa yang sering kita pikirkan. Gitu. Saya pengen punya istri baru, misalkan. Misalkan ini, Pak, contoh. Maka dia akan kejar, Pak. Saya pengen punya mobil baru, saya pengen punya motor baru. Dia akan kejar itu, Pak. Saya kepengen punya nama baik. Dikejar terus, Pak. Gimana supaya nama saya baik? Saya pengen dapat penghormatan. Terus itu dikejar, Pak. Kapan kita punya pikiran, gimana caranya biar nama saya baik di sisi Allah? Pernah nggak kita pikirin? Dah, saya mau zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa sih banyak banget zikir? Biar Allah sebut saya, biar nama saya baik di sisi Allah. Pernah begitu? Ini nasihat dari kita, Pak. Fa'aina hamul qalbi wa sirri wa huwa talabul haqqi azza wa jalla. Kalau itu tadi semuanya juga kepengenan nafsu kita, kepengenan tabiat kita. Mana sekarang yang menjadi kepengenan hati? Jadi yang kita turutin, Pak, kebanyakan yang kita turutin sampai malam itu semuanya juga keinginan nafsu, bukan keinginan hati. Kalau keinginan hati itu adalah talabul haqqi azza wa jalla. Itu mencari Allah, Pak. Mencari Allah dan mencari apa yang ada di sisi Allah.
Nah maka amat sempurnanya keimanan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW saat malaikat maut itu menyampaikan kepada Sayyidina Jibril alaihimussalam tentang pilihan yang Allah berikan kepada Rasulullah lewat malaikat maut, dan kemudian Sayyidina Jibril sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi mau panjang umur, mau terus di sini atau mau akhirat. Rasulullah bilangnya Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Enggak ada Rasulullah pikirannya, ya kalau kayak kita dikasih tawaran begitu maunya gimana? Dunia, Pak. Apalagi anak-anak masih pada kecil. Mobil baru rumah baru jadi. Nggak bakal mau mati. Makanya rumah rombeng itu kadang membuat kita, rumah rombeng, kondisi rombeng atau kondisi pahit itu kadang-kadang suka memberanikan kita untuk mati. Itu pasti. Aduh nggak kuat gue, udah mendingan mati dah. Kan gitu ya. Sebaliknya tuh Pak, rumah gede, apaan gede, semuanya mewah, itu tambah menakutkan kita untuk mati. Ayo coba Pak, Bapak punya mobil baru, itu pastinya takut banget mati Pak. Mau punya apaan aja yang baru dah, dari urusan dunia, pasti takut mati. Kenapa? Karena ngerasa belum puas. Belum puas untuk nikmatin yang baru ini. Pasti takut mati. Kayaknya udah mendingan susah Pak. Oi. Ya mendingan susah. Jadi sama mati itu kagak begitu takut Pak. Begitu tak? Nah makanya Allah kan jelaskan dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini Pak bukan buat orang mukmin Pak. Bukan buat orang mukmin, bukan buat orang yang memiliki keyakinan bahwa mata itu lebih cepat daripada kedipan mata. Bukan Pak, bukan buat orang mukmin. Buat mereka yang mengingkari. Siapa yang mereka mengingkari? Mereka yang menyangka bahwa surga saya ini di dunia, tolong jangan pisahkan saya dari surga saya. Maka ketakutan Pak. Maka sekuat mungkin dia akan menghindar dari kematian tersebut, sampai mereka buat satu tempat yang memang menurut prediksi dan keyakinan mereka, malaikat maut nggak masuk. Langsung dikantar sama Allah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim. Dimanapun kalian berada, maka mati kalau Allah udah tetapkan itu pasti akan sampai kepada kalian. Walau kuntum fi burujim, walaupun mungkin di gua, di tempat, di bengker apa, sampai. Nah bukan buat kita. Nah kalau kita sampai memiliki kekuatan, ketakutan seperti ini, wah bagaimana caranya supaya bisa menghindar dari kematian? Maka kita masuk dalam ayat ini. Nauzubillahimin. Nah kenapa kok bisa seperti itu orang takutnya mati? Lah iya, dia nggak mau berpisah dari apa yang sudah dia rasakan, sayangi, cintai. Loh kok kenapa bisa begitu? Lah iya, karena dia sudah lakukan sebanyak mungkin, usahakan sekuat mungkin untuk dapat itu. Kenapa dia bisa terobsesi kuat? Karena yang dipikirannya itu nggak pernah punya pikiran buat akhirat. Nah coba Pak, kita sering-sering, ya Allah kalau di kuburan sendiri ini gimana ya? Pernah mikir begitu? Ya Allah, nggak ada. Makanya memang jangan sering ketawa Pak. Jangan sering ketawa, jangan sering ngelihat yang lucu-lucu, jangan sering ngelihat yang yang glamor-glamor. Itu jangan sering Pak. Jangan sering-sering, ya sesekali lah. Sesekali. Itu juga, ini kita nggak bicarakan yang haram Pak ya. Kalau ngelihat, wah berarti Ustaz boleh dong lihat yang bahenol gitu sekali-kali. Ya bukan itu Pak maksudnya. Kan banyak hal-hal yang suka membuat kita ketawa, kayak lawak-lawakan tuh di TikTok kan banyak kan, yang sampai kita tuh ketawanya terbahak-bahak. Yang nggak haram Pak, nggak haram ya orang. Yang kita lihat nggak haram. Ya orang kayak Kang Udin ngelucu, kita ketawa kan gitu. Emang kita haram melihat Kang Udin kan enggak?
Nah itulah pesan Nabi. Kata Nabi, kalau kalian tahu hakikat hidup ini, niscaya kalian ini akan lebih banyak menangis dibanding tertawa. Ini Nabi sedang memberikan contoh kepada kita. Pikirin buat akhirat engkau, jangan mikirin sekarang. Nah kalau mikirin sekarang pastinya kita ketawa-tawa melulu. Tapi kalau mikirin buat nanti akhirat, nggak bakal ketawa kita. Lah gimana ketawa? Nah, orang di kuburan sendiri-sendiri, dibekap. Di kuburan sendiri-sendiri, habis itu tahu nggak dibekap Pak? Digencet. Terus siapa tuh tanah, kita bilang minggir lu. Siapa lu? Siapa kita? Itu tanah Pak nggak akan bisa ya luas, kemudian kita bisa bernapas dengan lega kecuali diperintahkan Allah. Malaikat bisa ngelakuin itu, yang nggak bisa lah kalau nggak ada instruksi dari Allah. Mikirin ke sana apa Pak? Jangan mikirin gue udah bosen ini punya bini ini, gimana caranya? Aduh Pak, kagak ada habis-habis. Ya kalau mau tukar tambah jangan ngomong doang, Mang. Ya udah 3 tahun yang lalu, Mang apa namanya? Iya, Mang Wandi ngomong tukar tambah. Sampai sekarang belum nukar-nukar. Ayo Pak. Hammuka ma'ahammaka. Keinginan kita itu apa yang jadi keinginan kita Pak? Pikiran kita itu apa yang jadi hawa nafsu kita? Ya. Waliyakun hammuka rabbaka azza wa jalla wa ma indahu. Aja yang harus kita pikirkan, yang jadi keinginan kita itu Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Nah itu tadi Pak, gimana caranya supaya nanti saya di sana nggak kehausan? Kasih minum orang-orang yang haus. Gimana nanti di sana biar Allah nggak benci saya, malaikat juga nggak sadis sama saya. Ya dari sekarang orang jangan sadis Pak. Jangan zalim. Gimana nanti biar di sana Allah tolong saya? Ya maka di sini harus sering nolong, Pak. Allahu fi auni 'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan ada nolong tuh orang di dunia dan di akhirat kalau selagi orang tersebut menolong saudaranya. Lah ini kalau dimintain buat nolong saudara romannya. Iya, gimana Allah mau nolong? Pikirinnya ke sana, Pak. Jangan mikirin gimana supaya dompet gua gede, dompet tebel, duit banyak. Kalau dengan begitu gue bisa dihargain. Pikirannya itu aja Pak. Maka yang terus akan membuat pikirannya itu penuh, gimana nyari duit biar banyak. Bukan bagaimana punya celengan banyak di akhir. Ayo Pak, ini kita pikirin. Maqul tu baina aidikum, yang saya ucapkan bukan berarti saya lebih baik. Saya nggak tahu, sama-sama kita bareng-bareng Pak. Saya manusia Pak, dan saya pelit orangnya Pak. Cuman kenapa kadang-kadang saya bisa baik? Kenapa kadang-kadang saya bisa baik? Karena saya suka mikir ini Pak. Kenapa saya pelit? Karena saya pengen ngumpulin duit. Kalau duit saya banyak, apa aja saya bisa beli. Sebagaimana keinginan saya. Benar nggak gitu kan? Kan begitu. Nah maka saya mikir, lah ini makan buat saya, buat yang saya pakai. Buat yang saya di dunia. Lah kalau buat akhirat saya, maka saya mikirin, oh iya ya. Ya berarti akhirnya baik Pak kita Pak. Akhirnya baik. Akhirnya kita mau sedekah. Akhirnya kita mau ngebantu. Nah makanya kenapa sering kita sampaikan, apa yang Allah sedang tetapkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, itu peluang Pak sebenarnya. Kenapa sampai sekarang belum Allah merdekakan Baitul Maqdis, kembalikan kepada kita? Sebenarnya itu Allah masih buka peluangnya lebar-lebar buat kita kesempatan. Siapa di antara kalian yang pengen aku tolong nanti di saat tidak ada satu penolong pun? Itu tawaran Allah buat kita. Ya tapi kita mah jalanin santai aja, biarin lah. Kalau gua nyumbang duit gua kurang mulu, gua nyari capek-capek. Emang gampang apa nyari duit? Minta sumbangan maulid aja, bukan yang ngasih banyak. Islam ini hina, minta-minta begini kan gitu. Tujuannya maksudnya biar kagak ngasih Pak.
Kalau habis ngomong kayak begitu, ngomongnya lembut, Pak, ya Allah jangan jelek-jelekin Islam kita ya. Udah, Bapak nggak usah minta ke yang lain-lain, cukup ke rumah saya. Berapa anggaran maulidnya? 150 juta, saya tutup semuanya. Bapak jangan ngomong sama orang lain. Tapi mulai hari ini, untuk sesuatu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Islam, jangan minta kemana-mana, cukup minta sama saya. Tuh Pak, yang bener mah. Ini mau kagak, jelek-jelekin Islam, Islam hina, minta-minta begitu. Ngasih? Kagak. Itu satu argumen yang dibuat untuk membela kebatilan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ali, al-haqqu yuradu bihal batil. Kebenaran, omongannya benar nggak? Benar. Tapi maksud tujuannya adalah untuk pembenaran pelitnya itu sering Pak di hati kita kayak begitu. Assalamualaikum. Sumbangannya Pak. Ini orang malu-maluin Rasulullah. Omongannya begitu Pak. Ini orang malu-maluin Rasul. Buat apa dia ngomong begitu? Buat membenarkan pelitnya dia Pak. Kalau orang yang benar bukan begitu Pak. Bukan. Dipanggil, udah Bapak nggak usah minta kemana-mana, kemari aja, udah cukup. Ini saya kasih, apa kebutuhan Bapak saya kasih. Besok-besok jangan ngeliling. Kalau Bapak mau keliling cukup ke rumah saya. Itu yang cakep Pak. Itu yang benar, ini maka agak. Usia kamu masih muda Pak. Rasulullah paling nggak senang kalau ada anak muda tenaganya masih kuat, dia malas-malas. Rasulullah paling benci. Kamu ini umat Rasul atau bukan? La ilaha illallah. Maksudnya buat apa? Buat pembenaran batilnya dia. Paham kira-kira? Banyak nggak yang begitu? Kalau makanya Nabi itu Pak, nggak ada yang pernah Nabi tolak kalau yang minta. Kalau nggak ada, Nabi tolak dengan penuh akhlak dan kelembutan. Dah pikirin Pak, buat akhirat kita sendiri-sendiri Pak, nggak ada sama siapa-siapa. Kali ini dibela sama Habib Mustafa, dibela sama orang-orang tua kita, dibela sama Bang Imam, sama Pak Turmudi, enggak Pak, sama terus sendiri Pak. Nabi aja nyalain dirinya, apalagi kita. Dan kan ada syafaat Nabi bicaranya nanti Pak. Syafaat Nabi bicaranya nanti, mau ngarepin syafaat Nabi mau jauh Pak, masih nanti. Kita mati dulu, mati masuk alam barzah. Didudukin dulu sama malaikat Pak. Ditanya dulu 4 atau 3 pertanyaan. Jauh Pak, jangan ngomongin syafaat Nabi mah nanti. Lakuin aja kebaikan-kebaikan yang bisa kita meraih syafaatnya Nabi sekarang. Jangan ngandel tapi nggak ada perbuatan. Gue mau tenang aja, umat Rasul pasti dapat syafaat Nabi. Lah, apa yang kamu lakukan agar Rasulullah itu memberikan syafaat kamu? Apa yang kita perbuat ya agar sehingga Rasulullah memberikan pertolongannya, syafaatnya kepada engkau? Apa yang kita hanya sekedar ngayal? Ya Pak, laisa bi amaniyikum wala amaniyil ahlil kitabi wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi. Enggak, bukan dengan ngayal Pak, bukan dengan ngayalan orang Yahudi. Orang Yahudi kan kayak begitu Pak. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami tuh lan tamassana, kami tidak akan dibakar kecuali pada tetapan waktu yang ditetapkan. Paling kalau kami harus disiksa di neraka oleh Allah hanya cukup 40 hari 40 malam saat Sayyidina Musa menerima wahyu dari Allah. Paling segitu. Kata Allah, tilka amaniyukum. Itu mahayalan lu. Itu kan kantor dari Allah Pak. Itu mahayalan lu Yahudi. Maka bukan hayalan engkau orang Yahudi, juga Nasrani yang dikit-dikit bilang selamat nanti di sono kagak ada perbuatannya. Hanya hayalan, hanya sangkaan belaka. Bukan. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapapun di antara kalian yang lakuin sebiji sawi keburukan, yujza bihi, akan dibalas. Siapapun dia. Ayo Pak, sendiri-sendiri. Ini kita mulai nih, ya Allah. Sembahyang selama ini masih bengong, masih sering ngeliatin batiknya karpet. Kapan nusuk? Orang amin kita ngikut amin. Kapan kita bisa ngayatin apa yang dibaca imam? Sampai di situ kita menangis, ya Allah berikan saya kasih sayang. Apa kapan? Yuk kita mulai sekarang.
Jangan kalau udah ruh di tenggorokan bang, udah nggak aci demi Allah. Saat mata kita sudah mulai terbelak tajam melihat malaikat maut yang ada di kepala kita, udah nggak aci pak, semuanya penyesalan kita. Sekarang kalau mau capek, maka pikiran kita jangan terbatas kepada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita tiduri, apa yang kita rasakan, yang kita kumpulkan. Tapi mulai sekarang, yuk kita mulai sudah mikirin apa yang sudah saya perbuat untuk akhirat saya. Gimana sholat saya, gimana sedekah saya, gimana perjuangan saya, gimana pengabdian saya, gimana zikir saya, gimana salawat saya. Wah, gua ini kalau begini bisa rugi. Sering nggak itu? Sering nggak? Itu untuk urusan dunia apa akhirat? Untuk urusan akhirat harus kita mulai sekarang. Paham kira-kira? Mudah-mudahan manfaat. Perjuangan kita belum berakhir. Nah itu tadi yang kita sampaikan. Sampai malam ini saudara kita masih tetap Allah berikan ujian. Baitul Maqdis Allah belum kembalikan kepada kita. Ini bukan apa-apa. Satu yang kita bisa tangkap, Allah sedang membuka peluang sebesar-besarnya buat kita. Buat kita yang terkait dengan urusan akhir, bukan urusan dunia pak. Kita membantu mereka itu mereka nggak kenal pak. Kita membantu mereka terus kita diucapkan terima kasih, enggak pak. Enggak. Kita bantu mereka bukan mereka buat hormat kepada kita, enggak. Kita ngelakuin ini yang pertama karena perintah Allah. Kita ngelakuin ini karena sayang kita yang Allah berikan di hati kita kepada saudara kita. Kita ngelakuin ini tidak lain adalah untuk nabung yang tabungan-tabungan buat akhirat kita. Ayo kita infakkan sebagian harta kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.